Sudah terdaftar nggak ada keterangan Bu ya? Burung merpati warnanya putih, terbang-terbang mengarungi angkasa. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas sambutan Kalimantan Barat yang luar biasa. Masuk ya. Masuk ya. Jangan lagi, udah kali. Apalagi ya? Yang saya hormati, tentu saja saya merasa berbahagia Pak Gubernur hadir di tempat Bapak. Dari pagi tadi didampingi Pak Gubernur, ya, diajak ngopi. Kalau kita ingat orang Jakarta itu Pak ya, kalau imajinasi Kalimantan Barat ala orang Jakarta seperti saya ini, itu entah kenapa bayangan saya itu nasi telur, nasi pakai telur itu ya, atau kue tiaw, ya, dan seterusnya. Tentu saja saya sangat berbahagia pada siang hari ini bisa tatap muka dengan saudara semuanya. Sekali lagi terima kasih Pak Gubernur Dr. Andes Haji Ria Norsan MMMH. Terima kasih Pak Gubernur. Terima kasih juga kepada Bapak Kapolda sudah berkenan untuk rawuh berkenan hadir di tempat ini. Saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu semua, BPS Badan Pusat Statistik menyampaikan laporannya pada kuartal pertama. Kuartal pertama itu adalah bulan April. Produksi beras kita secara nasional meningkat 51% dibanding tahun sebelumnya. Dan produksi jagung kita itu meningkat 39%, hampir 40% dibanding tahun sebelumnya. Selain kerja keras dari petani, tentu saja sebagai subjek utama, tentu saja juga didukung oleh Kementerian Pertanian, Penyuluh Pertanian, Dinas Pertanian, Kepala Daerah, Kepala Desa, ya Kades, Lurah semuanya. Tapi juga ada tambahan kekuatan baru pada produksi beras dan jagung kita. Untuk produksi beras kita itu didukung, difasilitasi, didorong oleh Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Dan untuk produktivitas jagung kita yang meningkat difasilitasi, didorong dan didukung oleh Kepolisian Republik Indonesia. Ya, terima kasih Pak Kapolda. Bahkan ini Pak Kapolda ternyata bayangannya beyond. Jadi udah mikirnya udah nggak jagung lagi, udah mikir jagung, kepengering, kemudian pabrik pakan, peternakan sampai kedelai. Luar biasa Pak. Bapak yang Menteri Pertanian atau? Kemudian Pak Sekda, terima kasih tadi menjemput kami. Kemudian saya didampingi juga oleh anggota DPR RI, ini sahabat saya Pak Yuliansah. Silakan berdiri Pak. Kenal nggak ya? Kenal? Kenal baik? Nyawer. Saya juga didampingi juga anggota DPD RI, atlet tinju yang sangat terkenal ini, ya, Bang Daud Jordan. Mohon berdiri Bang. Ya. Tadinya mau saya tantang duel, tapi kelasnya enggak. Kelasnya masih di bawah saya. Ya. Karena saya beratnya lebih berat daripada Bang Jordan. Kemudian ada sahabat saya, ya, ini anggota DPRD Wan Is, ya, berdiri dong Wan Is. Nah, Ustaz, pokoknya setiap subuh kirim WA terus. Saya mau blok takut dosa Pak. Jadi, ya. Kemudian sahabat saya Bu Yuliana, terima kasih, ini anggota DPRD juga. Kemudian dari jajaran TNI, Kejaksaan, dari
kemudian dari mana? Dari hukum ya, Kementerian Hukum, terima kasih. Ini didampingi terus kami untuk urusan Koperasi Desa Merah Putih. Kemudian saya didampingi juga Bu Santi, ya ini Kepala Badan Penyuluhan, jadi penyuluh pertanian semua itu di bawah beliau. Para bupati, wakil bupati, kepala daerah yang hadir pada kesempatan siang hari ini, terima kasih untuk pengetahuan untuk beliau semuanya. Adil Katalino, Pak Curamin, Kak Saruga, Basengat, Kak Jubatan. Boleh lah ya. Bapak dan Ibu semua yang saya hormati, kehadiran saya di sini adalah dalam rangka kita sosialisasi Koperasi Desa Merah Putih. Sebelum saya memulai, ya saya ingin paling tidak sebagai mukadimah atau latar belakang. Ya. Presiden kita Pak Prabowo ini adalah latar belakangnya tentara. Kemudian setelah pensiun dari tentara, mazhab cara berpikirnya beliau itu adalah ekonomi kerakyatan. Saya kebetulan sebelum jadi wakil menteri Bapak Ibu, saya dulu kira-kira 15 tahun yang lalu, saya adalah asisten pribadinya Pak Presiden dulu. Saya tinggal serumah sama beliau, jadi setidaknya sedikit banyak saya paham cara berpikirnya beliau. Jadi mengutamakan kepentingan rakyat banyak dibandingkan segelintir elit. Contoh apa? Contoh misalnya penghapusan hutang menahun. Ada orang hutang di bank, orangnya sudah meninggal, ada juga yang jaminannya ternyata kena longsor, kena banjir. Di Palu itu ada yang geser itu ya. Dan seterusnya itu totalnya hampir 5,6 triliun ya. Dan itu oleh Presiden dihapus. Supaya yang bersangkutan, keluarga yang bersangkutan bisa memulai lagi kegiatan usahanya. Itu artinya Presiden pemikirannya adalah mengutamakan kepentingan rakyat. Yang berikutnya, setelah dilantik menjelang tahun baru, menjelang Natal tahun baru, beliau membuat kebijakan diskon tiket pesawat. Ya, yang biasanya orang pulang ke Pontianak harusnya habis 7 juta misalnya, ternyata di fase-fase Natal yang biasanya mahal habis 7 juta, ternyata bisa ditekan, bisa cuma habis 2 juta, 2,5, 1,5 dan seterusnya ya. Jadi ini artinya Presiden memikirkan kepentingan rakyat. Waktu mudik mungkin kalau di Kalimantan mungkin tidak begitu dirasakan, tapi di banyak tempat di Jawa dan di Sumatera itu diskon jalan tol ya. Aku kemarin kasih sambutan diskon jalan tol, terus jalannya tuh lupa tak sebutkan. Nah, langsung rame orang. Nah, jadi diskon jalan tol ini juga salah satu bukti bahwa Presiden berpihak pada rakyat. Yang berikutnya adalah makan bergizi gratis, itu juga rakyat. Membuat sekolah rakyat, ya saya kira Pak Bupati, Wakil Bupati sudah diminta data ya. Jadi rakyat yang miskin ekstrim itu ya bagaimana sih Pak? Miskin ekstrim itu adalah miskin nggak bisa makan. Dan kita tidak boleh menutup diri, kita tidak boleh pura-pura nggak lihat bahwa rakyat kita banyak yang ada yang miskin ekstrim susah makan, ada. Kita tidak boleh pura-pura nggak lihat. Maka supaya dia terputus dari lingkungan miskin ekstrimnya, mentalitasnya tidak menurun dari orang tua kepada anaknya, maka dibuatlah sekolah rakyat berasrama, dikasih makan 3 kali sehari, sekolahnya di situ, dan harapannya adalah memutus mental miskin, mentalnya diputus, diberi pendidikan yang baik, gizi yang baik sehingga bisa sehat. Itu mikirin rakyat. Presiden sedang membuat namanya sekolah Garuda. Isinya orang-orang pintar, mau anak desa, anak nelayan, anak petani, anak siapapun selama dia mampu diberi beasiswa di sekolah dengan akademik tinggi supaya bisa sekolah setinggi-tingginya untuk pembangunan bangsa. Itu adalah rakyat. Itu mikirin rakyat lagi. Ya. Subsidi pupuk kemarin susah. Tapi kita harus akui Bapak Ibu semua, apakah pupuk tahun ini lebih baik daripada tahun lalu? Jawabannya adalah betul, lebih baik.
nggak semati tuh. Ya. Lebih baik karena kuotanya yang tadinya 4,7 juta tahun sebelumnya, tahun ini lengkap 9,5 juta ton dan itu dipenuhi. Itu mikirin rakyat. Kalau wilayahnya Bapak Ibu kepala desa daerah pertanian padi, Presiden mengeluarkan kebijakan gabah harus dibeli minimal HPP-nya 6.500. Mungkin ada 1-2 di tempat Bapak Ibu yang belum, insya Allah kita perbaiki, tapi so far so good. Ini petani semua happy. Kemarin Pak Gubernur waktu Vikon juga diberi kesempatan menyapa yang pertama bersama Pak Presiden. Sayang ya mereka mati, jadi nggak jadi yang pertama. Ya. Akhirnya tersampaikan juga Pak Gub ya. Ini adalah rakyat. Kemudian ojek online biasanya nggak dapat apa-apa waktu Lebaran. Diperintah kebijakan pemerintah adalah harus diberi bonus sebagai ya nyamain THR gitu. Itu urusan rakyat lagi. Kemudian Danantara alasan rakyat lagi, termasuk efisiensi anggaran. Efisiensi anggaran kok diprotes Pak Wamen? Begini Pak, ini jadi anggaran yang nggak perlu ini. Ya, kita selalu Pak Gubernur, Pak Bupati, kepala daerah semua, doktrinnya selalu tidak ada anggaran. Apa-apa nggak ada anggaran. Mau bangun apa nggak ada anggaran. Mau bikin sekolah nggak ada anggaran. Perbaikan sekolah rusak nggak ada anggaran. Selalu nggak ada anggaran. Presiden kemudian melihat semua anggaran kementerian lembaga itu semua mata anggarannya ditarik ke istana, kemudian dipilah satu persatu. Ini anggarannya apa? Ini bikin apa? Ini satu persatu Pak. Kalau tidak salah memakan waktu sekitar 3 minggu. Nggak ada libur Senin apa Sabtu Minggu, dipilah satu-satu. Perjalanan dinas, seminar-seminar, kemudian perjalanan ke luar negeri yang nggak perlu, perayaan HUT ini, hari itu, nggak ada. Termasuk kita jadi tuan rumah ini dan tuan rumah itu sebisa mungkin nanti dulu. Tahu Bapak Ibu semua, dari semua anggaran yang bisa dihemat berapa? Presiden menghemat 250 triliun dari semua mata anggaran. Ditambah sisa anggaran tahun lalu 300 triliun, ditambah dividen dari BUMN sekitar kurang lebih 100 atau ya 100-200 triliun. Jadi totalnya yang dihemat Presiden itu adalah 750 triliun. 750 triliun. Begitu duit di kantong tebel, orang tuh kalau banyak duit kan gaya, ya kan? Presiden kita gaya. Kamu butuh apa? Makan beli gratis nih, Pak. Ini sekolah-sekolah SD SMP itu banyak yang roboh Pak. Oke, ya udah. Mulai tahun ini anggarkan kita perbaiki sekolah. Pak, kita bikin sekolah rakyat, perbaiki sekolah rakyat. Pakai dana itu semua. Pupuk Pak, pupuk kasih. Pak, untuk membeli gabah 6.500 Bulog butuh duit 16,6 triliun Pak. Halo, masa ada duit kasih 16. Sehingga efisiensi itu betul-betul anggaran itu dipakai untuk hal-hal yang sesuai. Untuk hal-hal yang sesuai Pak. Karena kita ini ternyata banyak pemborosan. Kita jadi tuan rumah konferensi apa gitu ya, itu ternyata anggarannya 300M, 500M. Kata Presiden, udah beliin traktor, beliin combine harvester, beliin bibit, beliin benih, bagi rakyat. Lebih bermanfaat, gitu Pak. Jadi ini saya cerita ini supaya kita sama-sama hadir di sini, punya frekuensi yang sama. Sebetulnya efisiensi itu apa gitu? Itu adalah jadi 750 triliun. Program apa yang dirasa penting bagi rakyat, Presiden langsung setujui. Benar ini. Makan bergizi gratis, termasuk investasi, termasuk kita bikin pabrik. Jadi dengan efisiensi dan Danantara, kita tidak lagi ngemis-ngemis investasi dari manapun. Orang mau invest, oke, ikut invest. Kalau nggak invest, kita invest sendiri karena kita punya uangnya. Jadi betul-betul kita negara yang ternyata duitnya ada. Jadi ini sama cerita ini adalah bahwa membuktikan Presiden ini mikirin rakyatnya, termasuk Koperasi Desa Merah Putih gitu Pak ya. Andakan bahwa Presiden ini kerangka berpikirnya adalah bagaimana membela rakyat yang banyak. Maka Koperasi Desa Merah Putih ini juga sama gitu. Sehingga orang bertanya, Pak, buat apa Koperasi Desa Merah Putih? Singkatnya ya,
Mohon maaf, nanti mungkin pulang dari sini satu hal yang saya minta Bapak Ibu semua ingat, Koperasi Desa Merah Putih menjadi outlet kebijakan pemerintah, memastikan kebijakan itu sampai ke desa-desa. Bantuan sosial nyampe, pupuk bersubsidi nyampe, serapan gabah nyampe, orang panen dapat nelayan dapat ikan, ikannya dimasukkan ke dalam cold storage-nya koperasi nyampe semua. Nah, saya mau nanya ibu-ibu yang di belakang, ibu beli minyak goreng minyak kita berapa 1 liter harganya? Berapa Bu? Yang keras salah satu. 1 liter minyak kita, minyak goreng berapa? Berapa? Ada yang 20.000, ada yang 19.000. Ibu tahu nggak harga HPP minyak goreng berapa? HPP apa? HET, harga eceran tertinggi minyak goreng minyak kita berapa tahu nggak? HET-nya 15.700. Lantas kenapa kalau HET pemerintah 15.700, ibu membelinya 19.000, 18.000, 20.000 di toko itu? Karena panjang sekali ini ya, rantainya panjang. Maka Koperasi Desa Merah Putih memastikan sembako harus dibeli murah oleh rakyat kita di desa-desa. Melalui Koperasi Desa Merah Putih, rakyat harus membeli minyak goreng 15.700, nggak boleh lebih. Harus membeli beras dengan harga 12.500 sesuai HET, nggak boleh lebih. Harus membeli gula harganya sesuai HET, nggak boleh lebih. Harus membeli tepung terigu dengan harga yang ditentukan pemerintah, nggak boleh lebih. Memastikan rakyat di desa yang penghasilannya tidak terlalu banyak itu mendapatkan akses terhadap sembako dengan harga yang tidak boleh lebih mahal daripada harga eceran tertinggi yang ditentukan oleh pemerintah. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya? Nah ini jam 2 ini guys. Jadi kalau belum makan lemes, kalau sudah makan ini pasukan berani mati takut lapar ya. Nah jadi itu ya. Jadi ini saya kasih, maksud saya daripada saya cerita terlalu detail yang barangkali Bapak Ibu semua nanti distract. Satu hal yang Bapak Ibu bawa pulang adalah tujuan Koperasi Desa Merah Putih adalah outlet memastikan program pemerintah, kebijakan pemerintah sampai ke rakyat dan dirasakan rakyat sesuai dengan apa yang diprogramkan. Sembako sesuai, kemudian nanti gas LPG sesuai, nanti distribusi pupuk bersubsidi sampai sesuai, kemudian klinik desa sampai sesuai, rakyat membeli obat tidak boleh mahal. Bapak Ibu Kades semua biasa nonton TikTok kan ya? Tahu Perindavan ya? Itu loh yang dia garuk-garuk terus yang orang makan agak-agak jorok itu loh ya. Di India, yang Bapak Ibu mungkin barangkali di India orang dapat mengakses obat dengan harga hanya 10 atau 20% dari harga obat yang kita beli harganya. Nah, Presiden ingin rakyat yang sudah susah ini nggak boleh dipersulit lagi beli obat harganya mahal. Itu Pak. Itulah kenapa ada klinik desa, ada apotek desa, karena Presiden ingin nanti obat-obat yang murah itu disalurkan melalui Koperasi Desa Merah Putih sehingga orang miskin itu tidak perlu lagi membeli obat yang harganya mahal, sebetulnya khasiatnya sama dengan yang murah. Gitu Pak. Ya. Maka yang diinginkan oleh Presiden apa di dalam Koperasi Desa tadi itu? Ya, ada apotek dan klinik desa, ada gudang, ada simpan pinjamnya supaya supaya nggak pinjaman online. Ya. Kemudian ada warung sembako yang tadi saya sebutkan. Kemudian logistik itu misalnya orang panennya koperasi bisa ngambil, jadi ada truk dan seterusnya. Ini adalah desain yang ditentukan oleh pemerintah gitu. Ini poin kedua. Jadi poin pertama adalah tujuan menjadi outlook, memastikan program nyampe. Yang kedua adalah desainnya. Kenapa desainnya seperti ini?
warung sembako tadi sudah saya jelaskan, apotek dan klinik juga sudah saya jelaskan. Logistik itu untuk panenan diambil, kemudian untuk ya disewakan dan seterusnya. Ya. Simpan pinjam Bapak Ibu lebih paham. Gudang untuk nyimpan gudang. Kalau daerah pesisir banyak ikan ya di situ cold storage, jadi ikannya disimpan di ruangan berpendingin. Itu nomor 2, desainnya. Yang nomor 3 adalah sumber pembiayaannya. Itu kan pasti Bapak Ibu semua pengen tanya, janjane sebetulnya ini dibangunnya pakai apa Pak? Jadi ini semua, desain ini semua itu kalau belum ada, maka Bapak Ibu Kepala Desa diminta membangun gudang atau membangun desain ini baru. Tapi saya dengar di banyak daerah, di banyak desa, di banyak provinsi itu ada bangunan-bangunan, ada yang bekas SD, bekas sekolah, ada yang balai desa dan seterusnya yang tidak terlalu dipakai, bisa. Jadi tidak perlu membangun bangunan baru. Selain membangun bangunan baru itu mahal, selain itu juga adalah butuh waktu yang cukup lama. Maka biaya operasional dan kegiatan bisnisnya itu Koperasi Desa Merah Putih itu diberi plafon pinjaman. Kira-kira nilainya 3 miliar. Tidak harus diambil semua, tapi disesuaikan dengan kebutuhan. Bayarnya dari mana Pak? Membayarnya dari hasil keuntungan operasional koperasi. Jika tidak cukup, maka di backup dari dana desa yang disalurkan oleh Kementerian Desa kepada Bapak Ibu Kepala Desa. Clear ya, di sini clear ya. Nanti kalau ada yang nggak clear, Anda boleh tanya sama saya. Gitu ya. Nah, apa Pak bedanya antara Koperasi Desa Merah Putih ini dengan adanya dana desa kita diminta bikin BUMDes? Nah, ada persamaannya, tapi ada juga perbedaannya. Perbedaannya adalah kalau Koperasi Desa Merah Putih ini karena sebagai outlet memastikan kebijakan pemerintah, maka Anda atau koperasi itu ada kegiatan-kegiatan usaha wajib yang tanpa harus banyak rembukan sudah pasti bisa jalan. Yaitu tadi sembako murah, distribusi pupuk, mungkin jadi agen atau pangkalan gas LPG, ya kemudian jadi toko obat-obatan, toko benih, kemudian persewaan mobil truk, engkel dan seterusnya, yang sudah pasti bisa ada yang dikerjakan. Karena yang kami khawatirkan Pak, Bu, nanti begitu bikin koperasi rembuk-rembuk, banyak diskusinya yang banyak, kerjanya yang tidak ada. Maka kita kasih yang pasti-pasti dulu. Pak, apakah boleh Pak? Tadi ada yang nanya ya di desa mana tadi, di kabupaten apa namanya? Kuburaya tadi, kepala desa yang bertanya, Pak, di tempat saya ada lahan 2000 hektar. Boleh nggak Koperasi Desa Merah Putih punya usaha kebun sawit? Saya bilang, why not? Bu, boleh. Itu poin nomor 3 tentang pembiayaan. Nah, hari ini saya datang ke sini, kenapa? Karena saya minta ditampilkan ini ya, ditampilkan pengurus apa? Yang ada menteri atau wamen-wamennya itu ya. Nah, kenapa saya datang? Yang datang saya ke Kalimantan Barat. Jadi ada namanya Satgas. Keputusan Presiden membuat Satgas Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini Pak. Ketua Satgasnya Pak Menko dibantu para menteri dan pelaksananya adalah para wakil menteri. Nah, wilayah saya adalah wilayah Jawa Tengah, DIY, dan seluruh provinsi 10 Kalimantan. Oleh karena itu Satgas ini, bukan yang ini ya, yang ada foto-foto orangnya. Satgas ini itu berlaku seterusnya. Seterusnya itu maksudnya gini Pak, Bapak udah musdesus, dari musdesus bikin koperasi, kemudian koperasinya jalan, nanti ada masalah, ada keluhan, terus kita bina seterusnya. Jadi insya Allah Pak, Bu, ya mungkin kita akan lebih sering ketemu. Lebih sering ketemu saya dibandingkan ketemu dengan wakil menteri kementerian lain. Ada plusnya. Plusnya adalah kalau Bapak Ibu curhat masalah irigasi, masalah alsintan, masalah pupuk, masalah benih, aku bisa bereskan. Ada yang pasti ada yang keluhan-keluhan terkait irigasi dan seterusnya kita bisa bereskan. Di sini
Jadi Kasatgasnya Pak Zul dibantu para menteri, pelaksananya adalah para wakil menteri. Yang warna hijau di bawah kalau nggak kelihatan itu wakil menteri BUMN, wakil menteri kesehatan, dan wakil menteri keuangan. Kenapa? Karena ada yang pasukan tempurnya kami. Nah, pendukungnya adalah BUMN, kesehatan, ya klinik tadi nanti Kementerian Kesehatan akan ngambil. Itu Bapak Ibu ya. Sekilas kira-kira poinnya tadi, poinnya. Kemudian kegiatan usahanya selain kegiatan usaha wajib, maka boleh membuat kegiatan usaha lain sesuai dengan hasil musyawarah desa khusus dan hasil rapat koperasinya. Mau bikin usaha apa? Perikanan darat, pelihara lele, punya kebun sawit dan lain-lain, itu boleh. Nah, Anda atau setiap koperasi punya plafon sekitar 3 juta dan 3 miliar dan bisa dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan. Semakin sedikit yang dipinjam, hasilnya makin banyak, itu makin bagus artinya. Ya, karena kalau kita minjem berarti harus mengembalikan, gitu ya. Bapak dan Ibu semua yang saya hormati, saya kira-kira gitu. Poin-poinnya begitu, poin-poinnya. Inti adalah koperasi desa ini akan didampingi pembentukannya, akan didampingi pelaksanaannya, dan akan didampingi terus dalam hari-hari, bulan-bulan, dan tahun-tahun yang akan datang, didampingi terus. Memastikan bahwa setiap desa bisa melayani rakyatnya, bisa menjadi outlet dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, provinsi, dan kabupaten untuk programnya sampai ke rakyat kita di desa-desa dan kelurahan. Itu kira-kira ya. Nah, apa yang harus Bapak Ibu laksanakan atau lakukan sebagaimana tadi dilaporkan Pak Gubernur? Kalimantan Barat ini baru 49% dari semua total desa se-Kalimantan Barat. Yang rendah bisa ditampilkan ya? Oh, ini perbandingan 10 Kalimantan. Ya, Jawa Tengah paling tinggi, kemudian Kalimantan Barat, oh paling rendah ya Kalimantan Barat ya. Pak Gubernur izin Pak, paling rendah Pak. Jadi ranking 1 dari belakang. Kemudian per kabupaten, ada di slide berikutnya ada ini. Aku kelihatan nggak ya? Bawah mana ya? Nah, kabupatennya mana ada ya? Pak ya, gas Pak. Setrum. Ada saya Pak. Tolong Pak. Ya, kemudian Kabupaten Sintang. Ada Sintang? Ada Pak. Nah, setrum Pak. Ya. Ini kedip mata Bupati beres semua ini ya. Kapuas Hulu, mana Kapuas Hulu? Nah gitu Pak ya, setrum. Bapak ini paling jauh ini ya, paling jauh. Malu kita sama Malaysia Pak kalau mau ya. Mana? Terus geser. Kapuas Hulu rendah, waduh. Singkawang mana Singkawang ada? Pak, Bapak bertahan 1 hari saya kasih piring cantik Pak, itu paling bontot Kota Singkawang ya. Kota Singkawang 15%. Jadi coba di zoom in tadi ya, agak panjang itu biar lihat semua orang. Ya. Ini Pak Gubernur. Kalau mau dapat Alsintan lancar, harus lancar itu. Nanti saya bantu Alsintan ya. Nomor 1 adalah Kabupaten Melawi. Mana kabupaten bupatinya? Ada? Coba ya. Nanti Bapak minta apa sama saya, urusan pertanian saya kasih semua. Tolong nanti hubungi staf khusus saya, Bapak minta apa saya kasih. Ya. Rank 2 adalah Kabupaten Kudangan. Nah, Bapak juga. Bapak minta apa urusan pertanian, nah, saya kasih. Ya. Ranking 3 traktor enteng, traktor bos, ya, kasih, semua kasih, ya.
Ranking 3 adalah Kabupaten Sambas. Nah, jadi ranking 3 terbaik nanti menghadap saya atau staf khusus saya, Pak Nevi. Bapak PJ sini ya? Bukan. PJ sini Pak Ses ya? Pak Ses 3 kabupaten tolong. Ya. Kalau mau yang lain gas. Kalau mau yang lain minta tolong di Kota Singkawang, jangan lupa. Bapak di kelurahannya berapa Pak? 27 Pak. Masa 27 aja? 26 Pak. 26 itu 26 sehari jadi semua itu besok ya. Dan saya mau kasih tahu Bapak Ibu semua, hari kerja itu tinggal hari ini sama besok. Kamis sama Jumat libur. Maka saya minta besok pulang dari besok semua musdesus semua bisa. Ini aku tanya bisa itu bos-bos ini bos semua ini ya. Di sini gini Pak. Wah kalau di daerahnya boleh. Orang bilang gini Pak Wamen, bedanya bupati sama wakil menteri tahu bedanya apa? Kalau wakil menteri itu ekor gajah Pak, gajah tapi jadi ekor kita. Kalau bupati ini Pak, ini raja semut tapi raja. Ya toh Pak, ini jangan salah ini. Raja semut lebih enak daripada ekor gajah. Gitu Jenderal ya. Jadi Kapolda lebih enak daripada bintang 2 di Mabesana. Ya. Gitu Pak ya. Itu manggut bener berarti ya. Saya mau nanya Bapak Ibu Bupati bisa ya? Acungin jempol, bisa? Bisa? Pak Gubernur bisa semua katanya, ya? Gawang tinggal 3 kelurahan Pak Wamen. Hah? Gawang tinggal 3 kelurahan, cuma belum diupdate, udah semua. Ya udah, pokoknya itu kalau nggak ada kuota, nggak ada apa urusan bupati udah, ya. Jangan sampai nyalahkan kepala desanya, ya. There is no bad soldier. There is always bad commander. Ya. Tepuk tangan buat saya, ngerti artinya? Jadi tidak ada anak buah yang jelek. Yang jelek adalah komandannya. Pak itu tolong untuk hadis ya, tolong itu ya. Betul aja. Jadi begini, tahap awal ini Pak Gubernur dan para bupati sekalian, mohon izin Bapak Ibu, tahapnya adalah musdesus. Jadi sampai dengan batas 31 Mei, kami minta semua sudah musdesus dan mengupload atau mendata masuk ke sistem musdesusnya itu. Karena targetnya musdesus dulu. Nanti baru setelah Juni ada tahapan berikutnya adalah terkait akta notaris gitu. Jadi ikuti aja tahapannya Pak. Ya. Saya kira gini, saya kemarin habis dari Jawa Tengah. Kenapa tiba-tiba Jawa Tengah bisa 93%? Semua itu urusannya bupati Pak. Operasi desa, operasi merah putih,